Sebelum mulai, saya ingin mengklarifikasi bahwa pembahasan di video ini sepenuhnya bertujuan untuk hiburan dan diskusi seputar anime, manga, atau topik terkait lainnya. Tidak ada maksud untuk menyinggung agama, kepercayaan, atau pihak manapun. Semua yang dibahas di sini hanya untuk memberikan perspektif yang seru dan menarik. Hari ini saya akan membantu menjawab sebuah pertanyaan penting. Bagaimana memahami anime Neon Genesis Evangelion? Selamat datang di Crown. Neon Genesis Evangelion berlatar di dunia pasca insiden Second Impact, sebuah bencana global yang membawa umat manusia ke ambang kehancuran. Pada tahun 2015, umat manusia menghadapi ancaman dari makhluk raksasa yang dikenal sebagai Angels. Untuk melindungi bumi, organisasi rahasia NERV menciptakan senjata biomekanik bernama Evangelion. Cerita memperkenalkan kita pada protagonis utama, Shinji Ikari, seorang remaja berusia 14 tahun yang dipanggil ke Tokyo 3 oleh ayahnya, Gendo Ikari. Setelah bertahun-tahun hidup terpisah, Shinji adalah karakter yang bertolak belakang dengan tipikal pahlawan shonen. Dia pemalu, kurang percaya diri, dan cenderung menghindari konflik. Namun, dia dipanggil untuk tujuan besar, menjadi pilot Evangelion Unit 01 dan melawan Angels. Shinji kecewa, bingung, dan tertekan karena ayahnya tidak peduli dengan dirinya. Tak ada sepatah kata pun bertanya kabarnya, menjadikan Shinji semakin membenci ayahnya. Namun kedatangan Angel ketiga, Sachiel, menjadi titik balik bagi Shinji dalam penolakannya yang menginginkan kasih sayang. Trauma emosional dan rasa gelisah memaksa Shinji untuk bertindak, terutama setelah menyaksikan kondisi Rei Ayanami, pilot EVA Unit 00, yang terluka parah dan dipaksa menggantikannya jika dia menolak. Hingga akhirnya Shinji setuju. Dia memasuki EVA Unit 01 dan merasakan pengalaman pertama bercampur dengan cairan LCL. Cairan kehidupan yang memenuhi kokpit EVA. Dalam pertempuran ini, Shinji harus menghadapi rasa takutnya secara langsung. Pertarungan tersebut menjadi simbol tanggung jawab besar dan beban ekspektasi yang harus dia pikul demi menyelamatkan dunia. Pertarungan pertama Shinji melawan Angel menjadi simbol transformasi karakternya. Tanpa adanya pelatihan, Shinji mengalami kesulitan beradaptasi dengan Eva untuk menghadapi Angel, yang dilindungi sistem pertahanan kuat bernama Etifield. Dalam keadaan berbalik, EVA 01 terpojok oleh serangan Sachiel. Shinji merasakan apa yang EVA 01 rasakan, hingga dia tak sadarkan diri dan EVA Unit 01 memasuki mode Berserk untuk mengalahkan Angel ketiga. Mengetahui kekalahannya, Sachiel berusaha untuk membawa EVA 01 musnah bersamanya. Namun ketahanan fisik EVA menjadikannya berhasil selamat dari ledakan salib itu. Meskipun berhasil, pengalaman ini meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Shinji menyadari beban besar yang harus dipikul sebagai pilot EVA, sebuah tanggung jawab yang syarat dengan ketakutan dan penderitaan. Hubungan Shinji dengan ayahnya menjadi inti emosional cerita ini. Gendo adalah sosok yang dingin, manipulatif, dan tampaknya hanya peduli pada tujuannya. Sedangkan Shinji sangat ingin mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Tetapi Gendo terus memperlakukannya sebagai alat, bukan sebagai anak. Konflik ini menciptakan ketegangan yang berulang sepanjang cerita, mencerminkan tema besar tentang keterasingan dan kebutuhan manusia akan koneksi emosional. Setelah pertempuran, Shinji tinggal bersama Misato Katsuragi, seorang kapten NERV yang berusaha menjadi figur pendukung dalam hidupnya. Melalui interaksi mereka, kita melihat sisi lain dari kehidupan sehari-hari Shinji yang kontras dengan tugas beratnya sebagai pilot EVA. MP3 player yang selalu dia bawa menjadi simbol isolasi dirinya dari dunia luar, memberikan pandangan mendalam tentang caranya melarikan diri dari tekanan emosional yang dia rasakan. Namun,
Hubungan ini juga memperlihatkan dinamika yang rumit antara Shinji dan orang-orang di sekitarnya, termasuk Rei Ayanami, pilot EVA Unit 00 yang bersifat dingin dan cenderung tertutup. Shinji menghadapi kehidupan yang asing dan diwarnai oleh bisikan teman-temannya mengenai rumor dirinya sebagai pilot EVA. Kesehariannya penuh dengan perasaan beban, bahkan Shinji mengalami tekanan oleh Toji Suzuhara, salah satu rekan satu kelasnya, akibat insiden dalam pertarungan Angel ketiga yang mencelakai adiknya. Ketika Angel keempat, Samsel menyerang, Shinji kembali masuk ke EVA Unit 01 dengan penuh keraguan dan ketakutan. Pertarungan ini dipenuhi ketegangan, memperlihatkan kesulitan Shinji dalam mengendalikan EVA. Di tengah pertempuran, Toji dan Kensuke terjebak dalam situasi berbahaya, menambah beban mental bagi Shinji yang merasa tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Akhirnya, di detik-detik terakhir, Shinji berhasil mengalahkan Samsel. Momen ini membuat Toji mulai memahami beratnya beban yang dipikul oleh Shinji saat pertarungan terakhir. Momen ini menggambarkan perjuangan manusia melawan ketidakberdayaan dan tanggung jawab yang tidak adil, di mana Shinji terpaksa menghadapi realitas perang yang terlalu besar untuk usianya. Hedgehog Dilemma atau Dilema Landak mengambil pendekatan introspektif yang lebih dalam. Setelah trauma dari pertempuran melawan Samsel, Shinji merasa putus asa dan melarikan diri dari Nerve. Ia mencoba menemukan kebebasan dari tekanan dengan menjauh dari tanggung jawabnya. Selama perjalanannya, Shinji merefleksikan hidupnya, mempertanyakan keinginan dirinya sebagai pilot dan apakah ia mampu untuk terus bertahan. Metafora dilema landak dijelaskan melalui interaksi antara karakter, di mana Shinji ingin mendekati orang lain tetapi takut akan rasa sakit yang datang dari hubungan tersebut. Pertemuan dengan Kensuke Aida di tengah pelarian memberikan Shinji momen manusiawi yang sederhana namun penuh makna. Koneksi kecil yang mengingatkannya pada nilai hubungan manusia. Pada akhirnya, setelah Misato berbicara dengannya, Shinji kembali ke Nerve dengan enggan, menyadari bahwa melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalahnya. Filosofinya menggambarkan paradoks hubungan manusia, yaitu perjuangan untuk keseimbangan antara keinginan akan kedekatan dan ketakutan terhadap luka emosional yang menyertainya. Rei Ayanami, pilot EVA Unit 00, memperlihatkan hubungan antara Rei dan Gendo Ikari yang tampak jauh lebih dekat dibandingkan hubungan Gendo dengan Shinji. Shinji mulai merasakan keanehan dan ketegangan ini, terutama setelah melihat Gendo dengan penuh perhatian kepada Rei. Rei hanya memperlihatkan interaksi dingin dengan orang-orang di sekitarnya, selain dengan Gendo yang dianggapnya sebagai penyelamat baginya. Sebuah momen yang bertolak belakang saat Shinji mencoba berinteraksi dengan Rei, namun hanya menerima tanggapan singkat dan datar. Rei sebagai karakter mulai menampilkan lapisan yang lebih dalam melalui detail subtil seperti cara dia merespon perintah dan interaksi personal. Momen ini menyoroti alienasi manusia dalam dunia yang terstruktur secara hierarkis. Rei sebagai representasi ketergantungan manusia pada peran dan identitas yang ditentukan oleh otoritas eksternal, tampak sebagai individu yang terperangkap dalam eksistensinya. Sementara itu, perkenalan Angel kelima, Ramiel, membuka babak baru dalam pertarungan yang melibatkan strategi tingkat tinggi dan ancaman langsung terhadap Tokyo 3. Kehadiran Ramiel menandai eskalasi konflik dan memberikan ketegangan intens yang menjadi fondasi untuk cerita berikutnya. Pertempuran ini menjadi salah satu titik balik bagi Shinji dan Rei, di mana mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan Angel dengan strategi yang sangat berisiko. Rencana Nerve untuk mengalahkan Ramiel membutuhkan sinkronasi sempurna antara pilot dan senjata mereka. Rei menjadi tameng dengan EVA Unit 00. Sementara Shinji menggunakan prototipe senjata jarak jauh, positron rifle, untuk menyerang Ramiel dari kejauhan. Dalam salah satu momen percakapan sebelum melawan Angel kelima, Shinji bertanya kepada Rei, mengapa dia mau mengambil peran yang begitu berisiko.
Jawaban Rei yang datar dan nyaris tanpa emosi adalah dia terikat. Bagi Rei, keterikatan yang kompleks dengan semua orang adalah hal yang membuat dia mau mempiloti EVA Unit 00. Sebuah jawaban yang sulit dimengerti oleh Shinji. Selama pertarungan, situasi menjadi kritis ketika Rei terluka parah saat melindungi Shinji dari serangan Ramiel. Dalam momen yang terulang seperti masa lalu, di mana Gendo pernah menyelamatkan Rei dari bahaya, kini Shinji yang mengambil peran itu. Dia membuka kokpit EVA Unit 00 untuk memastikan keselamatan Rei, memperlihatkan pertumbuhan emosionalnya dan awal dari hubungan yang lebih dalam antara keduanya. Rei menunjukkan sisi manusiawinya yang jarang terlihat. Momen ketika Rei tidak tahu harus merespon apa saat Shinji menangis akan takut kehilangan dia, memberikan kedalaman emosional yang kuat, serta tanda tanya mengenai kepribadian dari seorang Rei Ayanami. Demi mengurangi dominasi Nerve dalam mengatasi kekacauan ini dan mengambil untung secara sepihak, pemerintah Jepang menggunakan ambisinya melalui Japan Heavy Chemical Industry membangun dan menciptakan sebuah robot raksasa dengan sistem autonomous. Namun dalam demonstrasi yang dilakukan, terjadi malfungsi yang mengakibatkan Nerve harus turun tangan dan menghentikan bom berjalan tersebut. Konflik antara efisiensi teknologi dan kebutuhan akan koneksi emosional manusia menjadi pusat dari narasi ini. Jet Alone, sebagai simbol teknologi yang tak memiliki elemen manusiawi, memperlihatkan bagaimana manusia dapat menciptakan sesuatu yang sangat kuat namun tetap rentan terhadap kegagalan karena kurangnya sentuhan manusia. Memperkenalkan Asuka Lengli Soryu, pilot EVA Unit 02 di kapal induk Over the Rainbow, merupakan tempat Shinji dan Misato bertemu Asuka untuk pertama kalinya. Asuka adalah kebalikan dari Shinji. Dia percaya diri, agresif, dan penuh ambisi. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama sebelum Angel ke-6, Gagiel, menyerang armada kapal. Dengan penuh keangkuhan, Asuka mengajak Shinji untuk masuk ke dalam EVA Unit 02, dengan ambisi yang membawanya untuk mengajari Shinji bagaimana cara bertarung yang keren. Pertarungan melawan Gagiel menjadi momen penting bagi Asuka dan Shinji, yang mau tidak mau harus bekerja sama meski ada konflik kepribadian. Ini adalah pertama kalinya Shinji harus beradaptasi dengan gaya bertarung yang berbeda, sementara Asuka harus belajar untuk mempercayai Shinji sebagai partner. Kemenangan terhadap Angel ke-6 menunjukkan sikap Asuka dengan keberanian dan keangkuhannya, membawa energi baru ke dalam tim EVA. Namun, momen ini juga mulai mengeksplorasi sisi Asuka yang lebih rentan, meski hanya sedikit tersinggung. Dinamika antara karakter, terutama antara Asuka dan Shinji, mulai berkembang, menciptakan hubungan yang kompleks yang ikut menjadi inti dari cerita selanjutnya. Melanjutkan fokus pada hubungan antara Shinji dan Asuka, Angel ke-7, Israfil, memiliki kemampuan unik untuk membelah diri menjadi dua entitas yang bekerja sama secara sempurna. Untuk mengalahkannya, Shinji dan Asuka harus menyinkronkan gerakan mereka. Sebuah tugas yang menantang mengingat kepribadian mereka yang sangat bertolak belakang. Latihan mereka melibatkan koreografi yang dipandu oleh musik, memperlihatkan ego dari Asuka yang mencoba untuk menjadi orang yang superior, dan hal inilah yang menyebabkan Misato dengan tegas memberikan sikap bahwa posisi Asuka bisa digantikan oleh siapapun. Di momen itu, Rei diperintahkan bergabung ke latihan keselarasan dengan Shinji dan menciptakan poin sempurna. Hal inilah yang melukai ego Asuka dan merasa tersudutkan. Namun, hal ini juga menciptakan salah satu momen yang paling ringan dan menghibur dalam serial ini. Di balik humor dan kegembiraan, momen ini menyampaikan pesan mendalam tentang kerjasama dan kompromi. Momen ini juga memberikan gambaran betapa rentan dan rapuhnya Asuka di balik sosoknya yang arogan, sombong, dan sensitif, di mana ada situasi Shinji hampir menciumnya saat dia tertidur. Tapi dia menangis sambil menyebutkan ibunya.
kemenangan melawan Israfil. Mereka tidak hanya menunjukkan perkembangan hubungan mereka, tetapi juga memperkuat tentang pentingnya koneksi manusia. Asuka dan Shinji mulai saling memahami, meski masih ada konflik yang tersisa. Cerita berlanjut membawa fokus pada karakter Asuka dan kepribadiannya yang percaya diri, namun impulsif. Dalam situasi ini, Nerve menerima informasi tentang Angel ke-8, Sandalphon, yang berhibernasi di dalam magma gunung berapi. Misi beresiko tinggi dirancang untuk menangkap Angel tersebut sebelum menetas. Asuka, sebagai pilot EVA Unit 02, memainkan peran utama dalam misi ini. Adegan ini menyoroti kesenjangan antara kepercayaan diri Asuka dan realitas berbahaya yang dihadapinya. Ketika Asuka menghadapi kesulitan teknis di dalam magma, ia terpaksa mengandalkan dukungan Shinji. Secara tidak langsung, momen ini mengeksplorasi kerentanan di balik kepribadiannya yang tampak kuat. Meskipun Asuka seringkali tampil sebagai karakter dominan, situasi ini menunjukkan bahwa dia juga memiliki kelemahan yang membutuhkan kerjasama dan kepercayaan pada orang lain. Ketika Tokyo 3 kehilangan semua sistem listrik akibat sabotase misterius, Nerve menghadapi ancaman yang tak terduga. Angel baru muncul, Mata Rail, memanfaatkan kekacauan ini untuk menyerang. Dalam situasi darurat, Nerve harus mengandalkan solusi manual yang mendesak, memaksa tim untuk beradaptasi dengan cepat. Shinji, Asuka, dan Rei harus mencapai hanggar EVA tanpa bantuan teknologi. Perjalanan ini menjadi simbol tantangan mental dan fisik yang mereka hadapi. Dinamika karakter mereka semakin menonjol. Asuka dengan sifatnya yang arogan menyerang Rei dengan perkataannya menyinggung anak paling favorit. Namun Rei menunjukkan sifat yang berkembang, yang awalnya sangat sensitif terkait Gendo Ikari, sekarang lebih frontal dan mampu merespon hal tersebut, bahkan dalam konotasi buruk terhadap Gendo bahwa ada hal yang diinginkan dari sosok Rei. Shinji juga mempertanyakan kepada mereka bahwa apa itu Angel dan kenapa kita harus melawannya, sedangkan nama-nama Angel tersebut diambil dari nama yang suci. Ketegangan antara mereka perlahan berubah menjadi saling pengertian ketika mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Mulai dari Asuka yang mau menjadi garda pertahanan. Momen inilah yang menggambarkan perkembangan Asuka, di mana di awal perkenalannya dia dikenalkan sebagai sosok yang ingin menjadi pusat sorotan, hingga kerjasama yang baik dari Shinji dan Rei mampu menghabisi Mata Rail. Kita diberikan gambaran tentang Second Impact dan efeknya pada dunia Evangelion. Misato Katsuragi, salah satu penyintas tragedi tersebut, menjadi pusat cerita sebagai satu-satunya yang selamat dari momen mengerikan itu. Pengalaman tersebut meninggalkan bekas mendalam pada dirinya dan membentuk motivasinya untuk bergabung dengan Nerve. Dengan Gendo Ikari dan Fuyutsuki yang melakukan perjalanan ke Kutub Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut tentang Second Impact, Misato diberi tanggung jawab penuh sebagai komandan operasional. Ketika Angel ke-10 menyerang, Sahakuil, ukurannya yang masif dan strategi yang tak terduga membuat pertahanan Tokyo 3 berada di ujung tanduk. Misato merancang rencana berani yang melibatkan kerjasama penuh dari ketiga EVA. Strategi ini memiliki risiko besar karena peluang keberhasilannya yang sangat kecil. Tetapi Misato tetap memutuskan untuk menjalankannya dengan keyakinan kuat kepada para pilot EVA. Di perjalanannya menuju ruang kendali EVA, Shinji mempertanyakan alasan kenapa Asuka mempiloti EVA. Jawabannya, ia ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Namun saat Asuka bertanya sebaliknya, Shinji tidak memiliki jawaban yang pasti.
Momen yang sangat diinginkan Shinji akhirnya datang. Sebuah pengakuan dari keberhasilannya dalam mengatasi serangan Angel ke-10. Namun hal tersebut memberikan perasaan aneh bagi Shinji. Apakah ia harus senang atau marah karena keinginan Gendo yang hanya memanfaatkannya saja? Namun, pada akhirnya ekspresi bahagia tetap terpancarkan dan memberikan alasan untuk Shinji untuk menjadi pilot EVA Unit 01. Ketika Angel menyusup ke sistem Agi, Nerve menghadapi ancaman yang tidak biasa. Serangan ini tidak hanya mengancam operasi Nerve, tetapi juga membuka kisah masa lalu Ritsuko Akagi dan ibunya, Naoko Akagi, pencipta sistem Agi. Konflik utama ini terjadi di ranah intelektual, bukan fisik. Magi yang dirancang untuk mencerminkan 3 aspek kepribadian Naoko, seperti Melchior untuk segi ilmuwan, Baltasar dalam segi keibuan, Kaspar dalam segi feminim atau wanita, menjadi simbol kompleksitas manusia. Ritsuko berjuang melawan Angel di dalam sistem sambil menghadapi warisan emosional yang ditinggalkan ibunya. Serangan ini menegaskan bahwa tidak semua pertempuran dalam Evangelion melibatkan Eva dan senjata berat. Beberapa pertarungan terjadi dalam pikiran dan hati, mencerminkan konflik internal para karakternya. Hubungan antara manusia dan teknologi menjadi fokus, menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali bergantung pada pemahaman dan keseimbangan keduanya.